saya ini taruhannya. Sobat lapor Bang Roni dimanapun berada, kembali lagi kita bertemu di channel lapor Bang Roni, The Songkok Lawyer. Dalam hal ini saya akan membahas terkait dengan yang lagi viral saat ini. Sebenarnya saya tidak ada kepentingan dalam hal ini ya, khususnya yang lagi disanter saat ini adalah kasus pemalsuan ijazah Presiden Jokowi. Itu dituduh palsu ijazahnya. Nah, saya juga saat ini sedang memiliki klien 3, klien saya, terkait dengan seperti pemalsuan dokumen ini juga, tapi bukan ijazah. Nah, pidana pemalsuan ini sering kita temukan bagi pemalsuan sertifikat, surat-surat berharga, KTP, identitas, dan surat-surat tersebut atau dokumen tersebut dapat menimbulkan suatu perikatan hak atau perikatan utang yang memiliki nilai materi ya. Memiliki nilai materi. Nah, kenapa ini sering bisa dilaporkan atau menjadi tertuduh? Nah, contoh seperti Bapak Jokowi juga yang saat ini dituduh memalsukan, memiliki dokumen palsu atau ijazahnya palsu. Nah, sebenarnya apa sih yang harus dibuktikan ketika kita atau Bapak Ibu dituduh memalsukan suatu surat? Nah, sebelum saya membahas terkait dengan pasal tersebut, saya mengajak berpikir tentang logika hukum untuk membantah jika kita tertuduh, namun kita sulit membuktikannya. Memang ketika seseorang berhadapan dengan penegak hukum, pertama memiliki beban mental dan psikologis yang berbeda. Seolah-olah kita merasa langsung bersalah, padahal tidak. Ketika penegak hukum memanggil itu untuk meminta klarifikasi, itulah bagian dari klarifikasi. Jangan serta-merta kita langsung merasa bersalah, tidak. Pastikan diri kita itu tidak melakukan suatu tindak pidana tersebut. Nah, kembali lagi ke pemalsuan dokumen. Untuk mengambil contoh studi kasus, saya akan membawa kasus yang saya alami dengan saat ini. Ada 3 klien saya, seperti mirip-mirip dah, pemalsuan dokumen. Begitu juga dengan ijazah Pak Jokowi yang diduga katanya palsu, kan gitu. Nah, sebenarnya ada kekeliruan yang sangat-sangat mendalam ketika seseorang dituduh memalsukan dokumen. Misalnya si A dituduh oleh si B memalsukan ijazah. Ya. Inilah yang sering tidak diketahui atau pura-pura tidak diketahui. Ketika si A dituduh memalsukan oleh si B, maka tugas yang membuktikan adalah si B. Misalnya saya dituduh memalsukan pembelian bon MacBook. Saya dituduh nih sama si Polan misalnya. Kwitansi saya palsu katanya. Nah, kewajiban membuktikan suatu barang bukti tersebut adalah bukan kewajiban saya, tetapi seseorang yang menuduh tersebut. Nah, dalam hal ini ada asas ya yang wajib dipatuhi oleh para penegak hukum dalam suatu membuktikan. Bahwa siapa yang mendalilkan, maka dia yang harus membuktikan. Jadi ketika saya menuduh, maka tugas saya adalah yang wajib membuktikan. Ketika saya dituduh oleh si Polan, maka kewajiban si Polan yang harus membuktikan. Makanya ada kekeliruan seperti Pak Jokowi dituduh palsu
katanya, ijazahnya kan. Terus beliau disuruh membukti, tidak. Seseorang yang menuduh tersebut, dialah yang harus wajib pertama membuktikan pemalsuan tersebut, tuduhan tersebut. Itu tugas dari pelapor, itu wajib. Dan dalam itu hukum acara pidana perdata, barang siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan. Itu sudah asas hukum yang harus dipatuhi dan wajib dibuktikan. Nah, kembali lagi pemalsuan dokumen. Dalam pasal 263 KUHP itu ayat 1 dan ayat 2. Jika ini kita bahas satu persatu, ini yang perlu sebenarnya sederhana, sangat sederhana. Ketika Bapak Ibu dituduh memalsukan surat atau dokumen, apa yang dipalsukan pertama itu? Dokumen apa, tanda tangan apa, ya. Itu bukan tugas yang dituduh, bukan tugas yang menuduh membuktikan. Ingat, tugas yang menuduhlah yang membuktikan. Ketika dokumen ini timbul, ada suatu kerugian dari dokumen yang dipalsukan itu. Misalnya, penerbitan tiket atau sertifikat hak milik. Nah, itu kan memiliki nilai materi kan. Nah, contohnya seperti, atau dengan dia memalsukan KTP, dia bisa mencairkan uang di bank atau di kredit. Nah, itu kan menimbulkan suatu hak. Harus ada nilai materi yang dirugikan. Itu yang kedua. Nah, dan ini juga perbuatannya itu harus terbukti. Niat jahatnya juga terbukti. Jadi, seseorang itu dengan sengaja melakukan itu. Itulah perbuatannya. Dia sudah merencanakan, disitulah ada niat atau kehendak jahat. Dalam bahasa hukum dikatakan mens rea. Nah, jadi perbuatan dan mens rea atau niat jahat atau kehendak jahat harus terbukti. Harus terbukti. Dan seseorang tidak bisa langsung dikatakan serta-merta seperti, oh ya palsu, langsung kita bingung, kelimpungan, jangan. Pertama, langsung bisa dijawab apa yang dipalsukan, apalagi kalau saudara tidak merasakan. Kedua, mana bukti perbuatan yang saya palsukan? Ketiga, perbuatannya saja tidak ada, apalagi niatnya. Ya kan? Perbuatannya saja tidak ada, apalagi niatnya. Itu yang harus dipahami dan menimbulkan kerugian. Nah, menimbulkan kerugian atau memiliki nilai materi dalam suatu perbuatan tindak pidana tersebut. Contoh seperti penerbitan sertifikat hak milik itu kan bisa menimbulkan suatu nilai materi. Itu nanti bisa diagunkan di bank atau dijual lagi. Begitu juga karcis yang ada nilai nominal rupiahnya atau KTP dipalsukan, itu bisa nanti mencairkan suatu pinjaman atau membuka rekening atau undian yang bisa menarik nilai materi. Itu harus ada. Harus ada nilai materi yang dirugikan. Nah, saya sedikit membawa kasus yang saya tangani belakangan ini kan. Jadi ada seorang pendeta dituduh memalsukan, ya kan, akta pemberkatan gereja. Nah, jadi kalau di gereja atau di KUA ibaratnya kalau menikah itu kan wajib dikeluarkan buku nikah ya, atau buku atau akte pemberkatan gereja. Nah, itu wajib hukumnya dicatatkan. Nah, itu sifatnya administratif. Nah, yang lucunya seseorang yang meminta dinikahkan, dia melaporkan penghulu atau pemuka agama atau pendeta tersebut. Nah, ini kan aneh nih, seseorang yang meminta dinikahkan dia melaporkan. Tapi di balik itu semua, ternyata si yang menikah ini dia tidak tahu dan tidak mau sama sekali. Nah, di sini sudah lari, sudah ada kesewenang-wenangan oknum kepolisian atau penegak hukum. Nah, kembali lagi ke pemalsuan dokumen. Di situ saya lihat
ketika seseorang dinikahkan, ada nggak yang dirugikan? Menurut dan sependek pengalaman saya, seseorang yang telah menikah itu, sekalipun dia bercerai, ya, itu tidak ada kesalahan pemuka agama, baik itu penghulu, pendeta, ya, atau pemuka agama gitu. Bahkan yang sudah 5 kali, 10 kali bercerai ya, atau punya simpenan ani-ani ya, gadun kayak gitu, itu nggak ada masalah gitu. Nah, cuman ini kembali lagi ada dua hal yang berbeda, pemalsuan dokumen dan kesewenang-wenangan penegak hukum. Nah, kembali lagi saya akan membahas ke terkait pemalsuan dokumen itu. Jadi unsur itu tidak terpenuhi ya. Ada siapa yang memalsukan ya, barang siapa itu. Terus kerugian apa yang ditimbulkan akibat itu? Adakah kerugian materi gitu? Terus perbuatannya ada nggak gitu? Di dunia ini atau di Indonesia ini selama saya hidup dan selama saya melihat pernikahan orang ya, seluruh agama, baru ini nih aneh bin ajaib terjadi di dunia ini ya. Sepengalaman hidup saya gitu. Seseorang yang menikah meminta dia dipalsukan. Meminta loh dipalsukan, padahal faktanya tidak. Nah, tapi itu nanti akan kita bahas, itu sudah bagian dari kesewenang-wenangan penegak hukum. Nah, kembali ke pemalsuan dokumen tadi, harus terpenuhi unsurnya, ada yang unsur dirugikan. Perbuatannya jelas dan niat jahatnya ada mens reanya. Selama itu tidak terpenuhi, maka Bapak Ibu tidak dapat dikatakan atau dituduh sebagai pemalsuan dokumen. Contoh misalnya saya dituduh memalsukan ijazah SMA misalnya nih. Pembuktiannya adalah ijazah tersebut harus diklarifikasi ke SMA tersebut. Benar nggak saya memalsukan ijazah itu? Bagaimana sekolahnya, dinasnya, dan itu juga harus diuji di lab di kepolisian, laboratorium forensik. Pertama, diverifikasi dari sekolahnya tersebut. Kedua, dicek lab dan itu harus terpenuhi semuanya itu. Jadi, kalau dituduh suatu tindak pidana, jangankan bukti yang nyata ya. Bukti yang kecil sekalipun itu harus terlihat. Ibarat bukti, ibarat lubang benang, ya, cahaya itu harus terlihat, harus terang seperti buka pintu ya, seperti kita buka pintu, matahari itu harus. Jadi pembuktian itu harus secara terang benderang. Jangan multitafsir atau abu-abu, tidak boleh. Nah, ini juga sering terjadi dalam kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan wewenang kekuasaan oleh oknum penegak hukum. Sangat sering. Saya menemukan beberapa kali yang menjadi klien saya seperti sangat sering menemukan. Nah, cuman itu juga memang harus dibantu dengan didamping oleh kuasa hukum yang berani, yang punya integritas untuk melawan, mulai dari proses penyidikan, penetapan tersangka, itu harus diperhatikan, didampingi. Makanya ketika didampingi, walaupun penasihat hukum itu bersifat pasif, tapi ketika tidak ada kesesuaian, di situ kita bisa melakukan upaya korektif terhadap polisi melalui divisi Propam ya, melalui Menteri Hukum dan HAM, melalui Komisi 3 DPR RI. Nah, dan supaya itu bisa transparan. Nah, kembali lagi ke pasal 263 itu ayat 1 dan 2, bedanya kalau yang pasal 263 ayat 2 itu dapat menimbulkan suatu kerugian. Dapat menimbulkan suatu kerugian. Nah, kalau yang 263 ayat 1 dia bedanya memakai atau menyuruh seseorang untuk melakukan seolah-olah isinya benar. Jadi ada orang yang disuruh untuk melakukan perbuatan tersebut supaya isinya sama atau seolah-olah asli. Nah, kalau yang kedua, seseorang tersebut yang langsung melakukannya tanpa menyuruh orang lain. Nah, inilah menjadi benang kusut di
Dan ini selalu digunakan pasal, menurut saya, pasal karet yang terlalu banyak multitafsirnya. Multitafsirnya ini juga sangat-sangat, kalau saya sebagai praktisi, sebenarnya saya miris melihat penegakan hukum di Indonesia ini. Saya tidak tahu ya, apakah penegak hukum di sini dibenahi terkait dengan asas penegakan hukum terkait jika itu multitafsir ya. Karena ada suatu asas yang harus dipegang teguh oleh penegak hukum. Jika perkara tersebut yang ditangani adalah multitafsir. Nah, dalam hal ini ya, seharusnya penegak hukum memahami dan melakukan ya asas ini, yaitu asas exceptio firma et regulam. Artinya ya, ketika perkara tersebut adalah multitafsir, maka penegak hukum wajib penafsiran itu harus menguntungkan pihak yang terlapor, tersangka, terdakwa, dan terpidana. Jika itu multitafsir, itu jelas ya, kalau kita baca bukunya Prof. Edi Hiaric ya, Wakil Menteri saat ini, itu jelas itu bagaimana legal of evidence ya, pembuktian suatu hukum dalam asas tersebut, itu jelas dikatakan. Dan inilah celah yang selalu digunakan oleh oknum penegak hukum. Karena itu multitafsir ya. Seseorang yang dilapor tidak didampingi kuasa hukum, penasihat hukum, dan atau penasihat hukumnya juga kurang mumpuni ya. Ya, seperti itu jadinya. Jadi ada celah untuk timbulnya gesekan-gesekan penyalahgunaan wewenang kekuasaan tersebut, yang akhirnya masyarakat menjadi korban atas kesewenang-wenangan tersebut. Nah, contoh kasus lagi kalau terkait pemalsuan dokumen ya, yang kelas tinggi itu seperti pemalsuan uang. Nah, itu kan yang baru-baru ini di Jawa itu pabrik uang. Itu juga bagian dari pemalsuan. Nah, banyak lagi, misalnya KTP juga itu kan bisa menimbulkan kerugian materi ya. Misalnya dengan KTP itu bisa cair pinjaman atau membobol suatu bank gitu. Itu bagian dari bentuk-bentuk pemalsuan. Nah, cuman bagaimana kita mencegah jika kita dituduh sementara kita tidak melakukan? Pastikan pertanyakan yang pertama adalah, apa yang saya palsukan? Mana bukti perbuatannya? Mana pembanding yang saya palsukan dengan yang asli? Karena misalnya dituduh, oh itu kwitansinya palsu, dia yang buat palsu. Nah, mana pembandingnya? Yang asli, yang palsu gitu. Misalnya kalau dikatakan ini handphonenya palsu, asli. Seseorang yang menuduh handphone tersebut wajib membuktikan mana handphone Nokia yang palsu, mana handphone Nokia yang asli. Sehingga itu secara terang benderang, secara fakta hukum dapat dibuktikan. Jadi kita jangan serta-merta, waduh, langsung takut. Jangan. Hadapi saja dengan tenang. Terus penegak hukum tersebut harus mampu membuktikan mens rea, niat jahat ya, dari perbuatan tersebut dan perbuatannya. Jika perbuatannya saja tidak ada, bagaimana lagi niat jahatnya? Nah, ini yang menarik nih dalam kasus yang saya tangani, seorang pendeta, jemaatnya sendiri loh yang datang. Dia dinikahkan, meminta, memohon, tapi dia menjadi tersangka. Namun di balik ini bukan itu. Ada sutradara intelektual dalam hal ini. Baik dari itu oknum yang membenci pendeta tersebut, atau polisi tersebut pengen ngambil kerjaan atau mau jadi pendeta. Mungkin saja dia mau tobat tuh polisi jadi pendeta. Nah, itu selingan ya, selingan. Mungkin saja kalau dia mau tobat sih ya, alhamdulillah, puji Tuhan ya. Cuman jangan seperti itu caranya, tobat-tobatan aja kan begitu. Nah, kembali lagi bagaimana terkait pemalsuan.
dokumen tersebut. Nah, dalam suatu pembuktian, ya, kalau kita kaji seperti yang saya sampaikan tadi adalah ada juga asas yang harus kita ketahui, khususnya untuk penegak hukum ya, bahwasanya pembuktian itu harus lebih terang dari matahari, dari suatu terang, dari lampu ini juga itu harus. Jadi pembuktian itu tidak boleh sumir. Tidak boleh sumir pembuktian itu. Kenapa? Karena itu yang menimbulkan menjadi multitafsir. Nah, dalam hukum itu dikenal dengan azas in criminalibus probationes beden esse luca clariores. Pembuktian itu harus lebih terang dari cahaya. Pembuktian itu seperti lampu ini harus terang gitu. Jadi agar transparansi itu, penegakan hukum itu terwujud. Jadi tidak ada lagi masyarakat yang dizolimi haknya. Nah, namun dalam praktik perjalanannya itu bisa menjadi terbalik bukan karena hukum itu bukan, tapi penegakan hukum. Nah, kalau dikatakan penegakan hukum itulah kembali ke orangnya, oknumnya, aparat yang menjalankannya. Itu dua hal yang berbeda. Kalau hukum itu sudah benar, tapi penegakan hukumnya adalah kembali ke individunya. Nah, disinilah yang sering terjadi tidak ada sinkronisasi antara hukum dan penegakan hukum. Nah, saya akan bahas lebih lanjut lagi terkait dengan penegakan hukum. Misalnya kalau di kepolisian disalahgunakan wewenang kekuasaan, lantas apa yang akan kita lakukan untuk masyarakat agar tidak diperlakukan semena-mena oleh kepolisi, jaksa, ya, atau penegak hukum lainnya yang berwenang yang dalam menangani suatu perkara. Ini tentunya kondisi hukum kita sedang tidak baik-baik saja. Saya pastikan tidak sedang baik-baik saja. Kenapa? Betapa peliknya ketika masyarakat yang tidak mampu, bahkan yang mampu sekalipun, sulit juga untuk menempuh, mencari, meraih ya keadilan di negara Indonesia ini. Apalagi yang tidak mampu. Khusus untuk masyarakat ya, apapun kejadian hukum yang kalian alami, pastikan tidak usah takut untuk merekam, memvideokan, untuk menjadi suatu bukti agar kesewenang-wenangan itu tidak bisa terjadi. Minimal untuk preventif, mencegah. Lalu posting di medsos tidak apa-apa. Karena itu akan yang menjadi bukti, pegangan. Gitu. Jika kita ada dilakukan ya, merasa atau memperoleh kesewenang-wenangan tersebut. Nah, jadi kembali lagi ke pemalsuan dokumen, harus ada unsur yang dirugikan, ya, harus ada unsur yang dirugikan ketika dikatakan pemalsuan. Materi ataupun imateri, menimbulkan suatu hak atau perikatan, itu yang dimaksud. Harus ada perbuatannya. Ketika dikatakan palsu, asli atau palsu, harus ada mana yang palsunya, mana yang aslinya, gitu. Ketika dikatakan sertifikat, misalnya ini sertifikatnya palsu. Lah mana emang yang aslinya? Buktiin dong tahun berapa, ya, terbitnya di mana, siapa dalam bundel. Misalnya kalau sertifikat hak milik itu ada surat ukurnya, petugas ukurnya gitu. Misalnya kalau buku tabungan juga yang palsu atau yang asli kan bisa dicek di rekening koran, di bank yang terbit, itu dipastikan gitu. Sehingga bisa perkara itu secara terang benderang terungkap dan Bapak Ibu dapat terselamatkan dari kesewenang-wenangan oleh oknum penegak hukum. Sampai ketemu lagi di Lapor Bang Roni, Logika Hukum.